memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ya, bagaimana? Siapa yang memimpin doa? Biasanya ketua kelas hadir, ketua kelas hari ini. Hadir ketua kelas? Hadir, Bu. Ya, baiklah ketua kelas pimpin doanya ya. Kita berdoa dulu ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Perhatian semuanya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini ada yang tidak masuk anak-anak ibu? Ada Bu, Berapa orang? ada 1 orang. Satu orang, keterangannya apa? Suci Ramadhani apa? Apa aja. Jangan terbiasa dengan apa yang ada. Kalau kalian misalnya tidak bisa hadir, kalian harus gelar. Misalnya, apabila ada urusan keluarga, beritahu alasannya. Oke? Ya, baiklah. Kalau begitu, Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, minggu kemarin kita sudah membahas tentang identifikasi ya, mengidentifikasi puisi. Benar tidak? Apa yang didapat kemarin? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Intrinsik dan intrinsik. Good job, bagus, beri aplaus. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini kalian mendemonstrasikan puisi. Di sini kalian harus mampu untuk bisa membaca puisi. Oke? Bisa kira-kira? Baiklah, sebelum kalian kita masuk ke materi kita, Ibu akan menayangkan sebuah video. Mau lihat video buat kalian lebih semangat? Mau. Yakin? Yakin. Oke, kalau gitu silahkan kalian berdiri. Oke, supaya lebih semangat, Ibu akan memutarkan sebuah video. Mau? Silakan jaga jarak dulu. Oke, Ibu akan tayangkan sebuah video buat kalian supaya lebih semangat belajar. Baiklah, kita lanjut. Hari ini anak ibu akan diajarkan mengenai hal-hal yang diperhatikan dalam membaca puisi. Jadi dalam membaca puisi itu nak tidak boleh sembarangan. Boleh sembarangan tidak, Bo? Tidak boleh. Ada tata ada tata caranya. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah lihat. Ada vokal. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu vokal dalam baca puisi itu harusnya bagaimana? Saya Bu, Ya, siapa nih? Iya, silakan. vokal tuh harus menggunakan suara yang lantang, jelas. Terus apa lagi? Menggunakan suara diafragma. Iya, benar sekali. Beri aplaus untuk dia. Oke, itu pertama vokal ya, dari suara. Kemudian apa lagi? Tuh, lirik lihat. A, I, U, E, O. Itu apa namanya disebut dengan Jangan ragu dong. Mana suaranya? Apa tadi disebut apa? Ya, disebut vokal. Kalau A, I, U, E, O vokal, yang lain berarti konsonan. Harus jelas. Gak boleh A-nya
harus jelas. Kemudian I-nya harus jelas. Tidak boleh tidak terlafazkan dengan tidak jelas. Ya kan? Pernah nggak dengar orang kalau ngomongnya, aduh ini apa? Agak kurang jelas pengucapannya. Ya? Ya. Oke ya. Oke, itu dari unsur vokal. Udah paham tadi? Ya, kita lanjut yang seterusnya. Ekspresi. Yo, Ibu mau tanya dulu di sini lagi. Coba kamu. Yuk. Kamu coba berdiri. Yang lain perhatikan wajahnya. Wow, patah hati. Wow, patah hati. Apakah kamu benar-benar patah hati? Tidak. Tapi kelihatannya wajahnya gimana menurut pendapatmu? Bahagia. Bahagia, mudah tersenyum. Perhatikan ada perubahan. Ketika dia tadi panggil dia tadi gini, terus tiba-tiba dia nyal teman dia patah hati Bu. Tapi dia nggak mau tiba-tiba langsung tersenyum. Akulah temannya mengatakan dia tersenyum. Itu ekspresi. Setuju? Setuju. Ya, ketika kita misalnya membaca puisi perjuangan, ekspresi kita gimana? Semangat Bu. Ya, good job. Beri aplaus. Gak mungkin kita lemah, gak mungkin kita lemas. Oke, lanjut lagi. Setelah ekspresi ada intonasi. Intonasi di sini adalah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya suara. Jadi nggak seperti membaca. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, lurus aja. Tidak seperti itu ya, tetapi ada gelombangnya, ada turunannya. Tidak ada. Ya, gimana Bang? Tidak ada. Tidak apa kata Ibu tadi? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada berarti dia harus bergelombang turunan. Iya. Baiklah, setelah intonasi kita ke rima dan irama. Coba dibaca dengan suara keras. Apa itu rima dan irama? Rima dan irama artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa. Puisi terikat oleh irama, sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat, Bu. Ya, bagus. Jadi, dalam membaca puisi kita tidak terlalu cepat, tadi Bu katakan juga tidak terlalu lambat. Ada iramanya atau ada rimanya. Seperti kalian bernyanyi, tapi enggak juga seperti yang lagu Dawa ya. Lagi tren kan? Ada nadanya. Kalau bernyanyi kan ada nadanya. Puisi juga begitu, walaupun tidak sama, tapi dia mempunyai rima, mempunyai irama. Bisa dipahami? Oke, bagus, lanjut. Sekarang kita akan ke latihan membaca puisi. Yuk, Ibu dulu mencontohkan atau kita lihat video? Lihat video dulu ya. Ibu dulu lah yang amatir ya. Karena Ibu masih akan membacakan, Ibu akan melibatkan kalian juga ya. Jadi Ibu akan membaca tapi sama teman kalian satu. Yuk, si siapa? Karena sini anak didik Ibu ya. Dia salah satu anggota teater kita. Yuk, silakan bawa handphonenya boleh pada puisinya. Ya, silakan. Baiklah, Ibu akan memperhatikan ekspresi saya dan perhatikan ekspresi teman kalian. Di sini nanti kalian ada proyek ya Nak, yang harus kalian selesaikan tugas kalian nanti. Tugas akhirnya yaitu kalian nanti akan menentukan seperti tadi intonasinya bagaimana, ekspresinya bagaimana. Tadi kan sudah Ibu arahkan ya. Nah itu tugas kalian, kita nanti buat proyek ya, atau membuat proyek nanti kalian membaca puisi. Nanti ketika proyek kita sudah selesai, kalian juga nanti disuruh teman kalian untuk menilainya. Jadi di sini kita latihan dulu, oke? Baiklah. Sebelum biar kami semangat, ayo berdiri semua. Oke, kita mulai. Silahkan anak-anak Ibu menebak tebak-tebakan Ibu ya. Sudah bisa simak? Ya. Orang pertama siapa namanya?
Yola, siapakah orang ketiga? Orang ketiganya Afia. Tapi aku masih penasaran deh, dari mana sih tahu kok langsung bisa jawab? Berarti itu sudah sesuatu yang terbiasa ya. Jangan pula kalian bilang kasih. Ya, kami baca puisi ya, sebagai kita example contohnya. Kan? Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku, wahai kamu wanita miskin. Kakimu terbenam di dalam lumpur. Kamu harapkan beras seperempat gantang, dan di tengah sawah tuang tanah menantimu. 1 juta lelaki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terbalut lumpur dan kepala mereka berkilatan memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara, dan mereka membakar dunia. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu ya manusia. Beri aplaus untuk teman kalian. Bisa ya? Bisa ya? Oke, supaya lebih paham lagi, lebih mengerti lagi bagaimana kita lihat video. Ya, kita simak sama-sama. W.S. Rendra. Sajak Matahari. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Wajah keluar dari jidat, wahai kamu wanita miskin. Lihat ekspresinya. Kamu terbenam di dalam lumpur. Perhatikan Kamu vokalnya. harapkan beras seperempat kantang, dan di tengah sawah tuan tanah menanam. Satu juta lagi keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terpaut lumpur, Perhatikan ekspresinya. dan kepala mereka berkilatan memantulkan cahaya matahari. Lihat gerakan tubuhnya. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara, dan mereka
membakar dunia. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu. Ya, umat manusia. Nah, perhatikan. Udah ya, udah tergambar? Udah tergambar? Sudah. Kemudian sebelum nanti kalian ibu tugaskan untuk membuat proyek ini, jadi kalian nanti akan membuat di sini ya. Kita udah bentuk kelompok. Nanti kalian akan salah satu sudah ditentukan mana temannya yang kira-kira bisa atau kalian percaya untuk mengapresiasikan puisi Matahari. Apa judulnya tadi? Kita sajak matahari. Nanti setiap kelompok ibu kasih waktu 10 menit 15 deh ya, 15 menit. Kalau 10 menit siap nggak apa-apa. Kalian diskusikan dulu 5 menit, latihan dulu. Nanti setelah pas kalian boleh ke arah sana, sudut sana bergantian ya. Kalian rekam, kalian tampilkan. Nanti setelah kalian rekam hasil dari kalian membaca puisi itu, kalian masukkan ke dalam YouTube. Oke? Bisa dipahami? Nanti langsung kita tayangkan di akhirnya. Nanti setelah proyek kalian selesai, langsung kita tayangkan. Setelah ditayangkan, kelompok lain harus menilai bagaimana vokalnya, bagaimana intonasinya, bagaimana ekspresinya. Sudah paham kalian? Yakin sudah paham? Oke, sebelum kalian beri waktu 15 menit, kita kesini sebentar. Musikalisasi puisi. Jadi dalam membaca puisi itu juga perlu adanya musikalisasi puisi. Apa itu musikalisasi puisi? Ya, Bu. Ya. Diiringi dengan musik. Ya, diiringi dengan musik. Berarti ketika baca puisi yang sedih, ketika diiringi musik, jadi gimana tuh? Lebih menghayati. Iya, good job. Lebih menghayati. Jadi yang benar teman-teman. Nah, perhatikan yang menjawab itu semuanya harus bisa ya, jangan ada rasa malu ya. Jangan nanti satu atau yang lainnya boleh juga menjawab ya. Oke, lanjut nak. Jadi memang musikalisasi itu sangatlah penting. Ketika kalian patah hati, diputusin seseorang, itu kira-kira dengan lagunya lagu perjuangan ada Bu. Lagu perjuangan deh ya, pasti lagu-lagu yang bersifat melo ya, membuat perasaan kita lebih terhanyut ya. Oke, baiklah, kita sekarang langsung kepada tugas kalian. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan Ibu beri waktu 20 menit. Ya, 15 ya, sorry. 15 menit, kalian diskusinya 5 menit. Langsung nanti lari ke sana. Setiap kelompok langsung dikerjakan. Setelah selesai, langsung kirim ke Ibu. Nanti kita tayangkan. Oke, silakan dilakukan. Ya, waktunya 15 menit dari sekarang. Mari bangkit dari sanubariku. Mata mereka menyala, keluar dari hutan belantara, dan kepala mereka berkilatan.
membaca puisi ke sekarang, silakan kalian gunakan aplikasi YouTube. Kemudian kalian kirim sama ibu. Setelah itu kalian nanti kita tayangkan satu persatu. Kemudian kelompok lain ibu kasih, sudah ibu kirim ke WA. Lihat, kalian harus memberikan penilaian. Ulang ya, kalian berikan penilaian kepada kelompok 1, 2, 3. Ketika kelompok 1 ibu tampilkan puisinya lewat media aplikasi YouTube, kelompok lain menilai apakah bagaimana vokalnya, bagaimana intonasinya, bagaimana ekspresinya. Ingat, di bawah ada penilaiannya dari nilai 90 ke 100. Terendah di situ juga ada. Lakukan penilaian dengan ilmu yang tadi ibu berikan dan lakukan penilaian dengan sportif. Paham? Paham ya? Kalau teman kalian sudah cukup bagus, beri nilai yang terbaik. Paham kan ibu? Oke, silakan. Cukup 5 menit untuk ngirim di YouTube aplikasi. Yang tidak paham boleh tanya sama cari ilmu sama temannya. Ketua aja sama kelompok ini ya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk langsung upload ke dalam YouTube. Setelah itu kita tayangkan. Yuk, silakan. Jajak matahari karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku, wahai kamu wanita miskin. Oke. Silakan. Satu kelompok saja yang akan memberikan komentarnya, memberikan tanggapan kelompok ini ya, karena waktu kita tidak cukup sepertinya. Silakan kelompok 4 untuk memberikan penilaian bagaimana intonasinya, bagaimana ekspresinya, bagaimana vokal. Silakan kelompok 4 untuk memberikan penilaiannya bagaimana? Menurut kami vokalnya sudah cukup bagus, Ya. bahasanya sudah cukup bagus, tapi menurut kami kurang gerakan tubuhnya saja. Kurang gerakan tubuh saja. Ya, mungkin nanti kelompok 1 ya lebih dirubah atau lebih diperbaiki. Tapi sudah cukup, Mbak? Sudah. Yuk, beri aplaus untuk good job. Baiklah, Ibu akan menayangkan kelompok selanjutnya. Baiklah, Ibu akan melanjutkan lagi untuk penayangan kelompok selanjutnya. Kita simak penampilan kelompok selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke kelompok 4. Kita simak baik-baik. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku, wahai kamu perempuan miskin. Kakimu terbenam di dalam lumpur, kamu harapkan beras seperempat ganta, dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. 1 juta lagi guntur keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka berbalut lumpur dan kepala mereka berkilatan memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka membara, dan mereka membakar dunia. Matahari adalah cakra jingga, lepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu, ya umat manusia. Udah bagus banget. Ya, silakan. Tadi bergantian. Kelompok 1 untuk menilai bagaimana 3 aspek tadi. Vokalnya, intonasinya, dan ekspresinya. Yuk, silakan. Siapa yang mewakili?
Untuk vokal, intonasi, dan ekspresinya bagus, Bu. Ya, good job, bagus. Terus, apa ada masukan yang lain? Tidak. Tidak, oh, sportif sekali. Good job, diberi nilai bagus teman-teman. Ya, karena kalau seandainya memang penilaian mereka itu bagus, ya beri tanggapan juga yang bagus. Tidak ada jelas-jelasan ya. Jadi tadi aku dinilai itu tidak sportif ya. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 3 yang menilai kelompok 2. Oke, kita mulai tayangannya. Matahari karya Westren. Matahari bangkit dari sanubariku dan kepala mereka berkilaran memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara, dan mereka membara dunia. Ya, silakan untuk kelompok 3 memberikan tanggapannya. Ya, silakan. Untuk vokalnya itu bagus dan ekspresinya cukup bagus. Ya. Dan intonasinya juga luar biasa bagus. Yang luar biasa bagus, beri aplaus. Ya, ada kata penambahan luar biasa. Mana orang yang baca puisi tadi? Wah, ya, beri aplaus. Baiklah, dan akhir kita akan menampilkan kelompok 3 yang memberi penilaian kelompok 2. Oke, kita lihat tayangan. Sajak Matahari oleh W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku, wahai kamu wanita miskin. Kakimu terbenam di dalam lumpur. Kamu harapkan beras seperempat gantang. Diberikan waktu tadi ya. Yuk silakan kelompok 4. Yuk kira-kira dari 3 aspek tadi, bagaimana pendapat dari kelompok 4? Apakah sudah cukup baik? Mas, dari kami vokal, intonasi, ekspresinya sudah bagus, tapi terlalu fokus kepada teks. Ya, terlalu fokus kepada Teks. Kalau ekspresi udah cukup bagus? Menurut kami sedikit lebih ditingkatkan. Sedikit lebih dirubah atau lebih ditingkatkan. Oke. Baiklah anak ibu, sudah kita kerjakan proyek kita. Kita beri aplaus untuk semua. Yuk, beri aplaus untuk kita semua. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Siap, silakan. Dalam membaca puisi ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu vokal, intonasi, rama irama, dan gerakan. Ya, good job. Beri aplaus untuk teman. Selanjutnya ada lagi. Oke, baik, silakan. Dalam berpuisi, kita membutuhkan musikalisasi agar kita dapat menghayati puisi tersebut. Ya, bagus. Good job. Beri aplaus. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini anak-anak ibu. Minggu depan atau hari selanjutnya ya minggu depan kita bertemu lagi. Sampai di sini pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.